Aku akan berikan satu gelang sitrin ini. Ya, kita tahu sitrin ini untuk manifestasi ya. Jadi kristal sitrin ini raw ya, dia kristal sitrin raw, gelangnya makrame, bisa di adjust besar kecilkan. Buat yang beruntung, nanti aku akan undi. Kalau kalian memang beruntung dan bisa mendapatkan kristal ini, sangat good luck. Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kita sekarang mau masuk dalam pembacaan general reading untuk all zodiak. Hal yang harus kalian waspadai di bulan-bulan depan atau di tahun-tahun ini. Hal yang kalian waspadai di tahun ini. Ya, jadi sesuai judulnya, hal apa yang perlu kalian waspadai, all zodiak. Ini kita akan buka, nanti juga menggunakan apa namanya, Arkana Mayor, dan kita juga akan buka menggunakan Oracle. Juga kita akan menggunakan energy card. Oke, teman-teman, selamat bergabung. Buat yang pertama kali bergabung di channel aku, perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy master. Kalian bisa konsultasi bareng aku kalau kalian mau ya. Bisa langsung kontak nomor aku yang ada di description box. Nggak mahal kok, gengs. Kalau kalian ingin langsung konsul aja. Jangan ditahan-tahan. Ada sesuatu unek-unek yang ingin kalian ceritakan aja. Ya, well. Thank you yang udah bergabung dan selalu setia di channel aku ya. Kalian selalu kasih komen, kasih like, dan kasih banyak apresiasi. Kali ini aku mau bikin apresiasi ke kalian. Dengan apa? Dengan cara giveaway. Aku akan giveaway. Sebentar dulu, aku cari giveaway-nya. Aku akan berikan satu gelang sitrin ini. Ya, kita tahu sitrin ini untuk manifestasi ya. Jadi kristal sitrin ini raw ya, dia kristal sitrin raw, gelangnya makrame, bisa di adjust besar kecilkan. Buat yang beruntung, nanti aku akan undi. Kalau kalian memang beruntung dan bisa mendapatkan kristal ini, sangat good luck. Dari ribuan orang yang nonton, nanti kalian akan aku undi satu orang. Jangan khawatir, kita akan terus undi setiap minggu, setiap bulan aku akan bikin giveaway kristal-kristal. Jadi semua penonton aku bisa punya kristal ya. Senang nggak? Senang dong pastinya. Caranya gampang ya. Kalian harus subscribe channel ini, komentar kenapa Anda pantas mendapatkan ini, dan apa pendapat kamu tentang video di dalam bacaan ini, dan harus follow Instagram aku atau TikTok aku. Itu aja syaratnya. Good luck kalian. Selamat berjuang. Semoga kalian menang untuk mendapatkan kristal ini. Oke. Hal yang kalian perlu waspadai di tahun ini. All zodiak ya. Jadi ini energi general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Ada Ten of Swords nih, belum apa-apa. Kebohongan yang akan terjadi nih. Ini sangat dekat, sangat jelas. Ada Five of Swords. Kenapa jelek banget semuanya? Memang ini yang harus kita hindari ya. Ten of Swords ini berbicara tentang luka, Kak. Kayak kamu bisa saja terluka oleh satu perkataan orang, perilaku orang lain. Ten of Swords juga ngomongin tentang kehilangan, pengkhianatan. Jadi bisa saja all zodiak. Aku ngerasa ada Taurus, Libra, terus kita punya Scorpio, ini bakal ngerasain ini nih nanti di 2023 ini. Hal-hal yang kalian bakal waspadai. Ada Pack of Wands, ada The Justice. Oke. Satu kartu lagi mungkin. Ten of Pentacles. Oke.
good luck yang menang. Well, teman-teman, bottom deck energinya kita punya two of wands. Teman-teman, hal apa yang harus kalian hindari, hal apa yang harus kalian mungkin saja ini bakal bersinggungan ya. Mungkin menurut aku energi yang tertangkap di 2023 ini buat all zodiak, mungkin kalian bakal banyak menghindari orang-orang yang fake, Ten of Swords ya. Pertama, orang-orang yang mungkin memanfaatkan ya. Ini ada ngerasa kamu tuh bakal dimanfaatkan, dihianati oleh siapa? Energinya bisa banget masuknya adalah teman dekat sendiri, ini bakal berkhianat dengan kita sendiri. Atau kalau relate-nya ke bisnis, kamu semua ini harus berhati-hati, terutama zodiak itu ya. Taurus, Virgo, Libra, Scorpio, ini hati-hati banget di 2023 ini. Hal yang harus kalian hindari adalah pengkhianatan. Dan ini bisa saja terjadi kayak kalian tuh bakal sakit sesakit-sakitnya karena dikhianatin dan nggak menyangka karena hal ini bakal terjadi di dalam diri kalian. Tapi inilah kenapa ramalan ini terjadi. Kita bisa menghindarinya. Ya teman-teman, benar-benar banget di tahun ini kalian harus benar-benar cari teman yang benar kayak bisa menjadi cahaya di dalam gelap, membuat kalian itu lebih bisa balance gitu. Jangan cari teman yang memang mau untung doang. Ini aku ngerasa ada pengkhianatan yang terjadi di dalam bisnis buat kalian, terutama tuh zodiak tadi yang aku sebutkan. Hati-hati. Kalaupun tidak berada di betrayal di satu komitmen bisnis, ini juga bisa ngomongin tentang pengkhianatan dalam percintaan. Aku ngerasa gitu. Energinya itu yang harus kalian hindari. Berarti bagaimana cara menghindari itu, Kak? Keterbukaan adalah solusinya. Menurut aku itu yang terbaik. Ya. Keterbukaan adalah solusinya buat kamu semua yang berzodiak itu tadi. Ada is ya. Kita punya water sign, energi water sign di sini harus berhati-hati dengan konflik pengkhianatan. Ada speed, aku ngerasa ada zodiak Taurus, Libra, terus kita juga punya apa istilahnya itu, Gemini, Aquarius. Ini hati-hati. Kalau di sini Taurus, di sini Scorpio, bener kan? Menurut aku kalian berzodiak hal tersebut, zodiak tersebut harus berwaspada karena ini bakal jadi ada konflik komunikasi. Bisa saja teman kamu itu menutupi sesuatu yang memang harusnya dia terbuka akan masalah ini, terutama yang menyangkut dengan uang, Ten of Swords. Tapi menurut aku kalau kalian bisa menyelesaikan ini, bisa tidak terjadi, kamu bisa meminta semua laporannya, kamu bisa mencari celahnya supaya dia tidak melakukan ini hubungan kamu bakal ada pertumbuhan yang baik dengan siapapun, teman, bisnis kah, pacar kah, saudara kah, siapapun yang sedang berkonflik dengan kamu. Ya, menurut aku di 2023 ini hal yang harus kamu hindari adalah komunikasi yang tidak terarah, komunikasi yang mungkin kamu ini malas untuk bertatap muka. Ini benar-benar kayak kamu bakal sesakit-sakitnya karena dihianati ini. Jadi sebisa mungkin harus lakukan banyak-banyak pertemuan dengan siapapun yang kamu berurusan. Teman, bisnis, pacar, siapapun. Ini harus selalu sering bertatap muka, bertukar rasa, dan ini bakal membuat kalian satu sama lain saling curiosity dan trusting each other. Hal ini bisa dihindari dengan baik ya. Yang kedua, kita punya Five of Swords. Five of Swords ini juga berbicara tentang konflik, Kak. Konflik lagi. Aku ngerasa ya, ada keadilan, ada hal-hal yang terjadi secara tidak adil nih, yang membuat kamu itu menyesal. Kenapa aku bisa mengenal dia? Kenapa aku bisa mengenal kamu? Kenapa ini bisa juga pencurian ya. Kayak kamu tuh diambil beberapa energimu, diambil beberapa hak kamu, dan kamu ngerasa this is too much for me to handle. Ini harusnya kamu bisa hindari konflik ini dari sekarang dan supaya bisa tidak terjadi lagi di 2023. Kemarin mungkin di 2022 sudah terjadi ini. Jadi hal ini harus kalian hindari benar-benar. Kenapa aku bisa bilang ini? Kayak pertemanan kalian bakal diuji. Bukan juga hanya pertemanan, komitmen dalam berbisnis juga akan diuji, usaha juga akan diuji. Jadi untuk menghindari potensial loss-nya, mungkin yang harus kalian lakukan adalah komunikasi in better way, mengkomunikasikan semuanya dengan baik secara keterbukaan ya. Ada desert, kita punya solitariness, ini bisa saja berbicara tentang fire sign. Kita punya Aries, Leo, Sagittarius, hati-hati ya, berhati-hati banget. Kita punya West di sini. Oke.
Dan ini kita punya House of 12. House of 12. Yes, fire sign. Ya, kakak-kakak semua, menurut aku di 2023 ini kamu-kamu yang memiliki fire sign, hati-hati kalau berkomitmen dengan bisnis. Hati-hati mempercayai teman, mempercayai kawan, mempercayai keluarga sendiri. Even ini bakal banyak banget membuat kalian stres. Bakal banyak banget membuat energi kalian ini sedih. Bakal banyak banget membuat energi kalian ini kayak kaku gitu. Sedih, marah, kecewa, ini bakal terjadi di 2023. Tapi ini semua bisa dihindari kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik ya. Lagi-lagi aku tekankan bahwa hal ini bisa kalian hindari kalau kalian bisa mengkomunikasikan semua dengan baik. Keterbukaan, apa ya istilahnya, kamu dengan pasanganmu harus lebih terbuka, harus lebih punya circle yang positif, harus punya banyak harmoni, harus punya banyak agreement. Kamu dengan partner kerjamu, kamu juga harus buat banyak agreement, reevaluasi terus-terusan bagaimana laporan yang dia buat, bagaimana feedbacknya ke kamu, bagaimana hasil dari usaha kita ini. Jadi harus ada kesinambungan energi antara kamu dengan orang-orang yang kamu mau urusin ya. Menurut aku itu hal-hal yang harus kalian waspadai di 2023. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa di 2023 ini bakal banyak penipuan-penipuan yang terjadi nih. Berusaha banget untuk mengambil secercah harapan dari dirimu gitu. Padahal mereka ini juga sudah dikasih banyak bagian. Kamu terlalu baik, itu masalahnya. Teman-teman siapapun yang menonton video ini, aku sarankan kamu tuh mungkin bakal bersangkutan dengan orang-orang manipulatif yang mungkin akan memanfaatkan kebaikan kamu, dan mungkin akan ada betrayal nih, pengkhianatan yang terjadi di 2023 ini. Terlebih lagi mungkin ini akan terjadi dalam waktu dekat, atau beberapa penonton juga sudah ngerasakan hal ini ya. Kalau sudah ngerasakan hal itu, cut orangnya. Tapi kalau ini belum, lakukan komunikasi persuasif, pendekatan terus, lakukan bonding dengan siapapun kamu berurusan, partner cinta kah, partner teman kah, atau partner bisnis kah, whatever it is, you have to bangun solid bonding antara kamu dengan dia ya. Well, konflik sih di Five of Swords ini, konfliknya tapi menurut aku berhubungan dengan kehilangan gitu. Kamu bisa saja kehilangan beberapa benda, bisa saja kamu bakal berpotensi untuk kehilangan jumlah uang tertentu ya. Ini kayak kamu akan dirugikan oleh beberapa orang. Ini beberapa kayak energinya memang benar-benar fire sign, harus hati-hati percaya siapapun. Kalau tadi di sini kita punya earth sign, dan kita punya juga air sign ya, udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan kita punya Taurus gitu ya, Capricorn. Menurut aku kayak kita bisa banget menghindari hal ini gitu. Apa yang menjadi ambisimu di 2023, jangan sampai menutup matamu atas kebenaran gitu. Jangan membuat kepercayaan kamu ini hancur. Jangan mudah juga percaya dengan siapapun. Ke teman teman yang lama bertahun-tahun bersama kita bisa aja menusuk kita dari belakang. Berkaca pada pada kasus Bunda Korla kan, teman sendiri menusuk dia dari belakang. So kayak kita dari 2023 ini, we have to focus kepada self center. Itu yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa lagi bergantung nasib pada dia, sana, kamu, tapi lebih kayak senternya ke aku gitu. Aku, saya. Bukan berarti kita egois, tapi kita mau securities. Kita mau dapetin banyak security. Itu bukan egois, tapi kita harus mementingkan dulu kepentingan kita, daripada kita dapatin kebohongan-kebohongan, pengkhianatan-pengkhianatan, kehilangan beberapa uang, atau bahkan lebih gitu. Penipuan bisa saja akan terjadi. Tapi ini bisa dihindari. Lagi-lagi ini adalah precaution, pencegahan ya. Bukan berarti ini adalah ramalan yang pasti. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Kita punya Pack of Wands. Pack of Wands ini kayak hal yang harus kalian waspadai adalah kemalasan. Kemalasan ini bakal terjadi di 2023 untuk kalian-kalian. Terutama di House of Ten ya. House of Ten sign water ya. Water sign. House of 5, water, earth. Kita punya earth sih. Kita punya earth sama water sign. Jadi di 2023 ini menurut aku kalian bakal jatuhnya malas. Kemalasan, buntu, nggak ada ide. Itu potensi-potensi kayak membuat kalian tuh hilang kesempatannya. Padahal ya kalau kalian rajin pun ya, water sign, hati-hati. Water sign sama earth sign. Kita punya Taurus,
kita punya Virgo, kita punya Capricorn, sama kita punya Cancer, Scorpio, dan Pisces. Hati-hati, jangan malas. Kalian harus punya banyak adventure side, energi. Benar-benar kayak resolusi di awal tahun ini kalian harus manifestasikan. Apa yang menjadi keinginan kalian di 2023 ini harus kalian jadikan, manifestkan. Gesek aja terus, hajar. Kalau kalian gak bersemangat, kasih diri waktu kalian untuk istirahat. Tapi jangan terus-terusan istirahat sepanjang tahun gak tahu mau melakukan apa, ya begitu-begitu aja, gak ada progres dalam hidup. Ya, yang ketiga, bisa saja hal yang harusnya kalian hindari. Ini adalah kemalasan. Kalau kalian malas, kalian gak punya inspirasi, kalian gak punya excitement, kalian bakal hilang banyak kesempatan. Potensinya bakal diambil orang lain. Kamu menjadi penonton, orang lain menjadi pemenang. Itu yang kalian yang harus waspadai di 2023 ini. Energinya, all zodiak ya. Menurut aku gitu. So, teman-teman, benar-benar di tahun ini kamu mau bikin apa, mau jadi apa, lakukan. Mungkin kita akan butuh pengorbanan, terutama waktu. Terutama kayak tenaga juga. Mendorong diri kita untuk tidak malas itu butuh banget pengorbanan gitu ya. Dan juga kayak mungkin kita juga bakal membutuhkan banyak kestres. Otak kita bakal berpikir tertekan berat gitu. Bingung. Tapi menurut aku kalau kamu mau produktif, ini banyak banget kesempatan yang bisa kamu raih di 2023. Menurut aku gitu. Ya, di 2023 hal-hal yang harus kalian waspadai adalah penipuan, dimanfaatkan, ditipu, dan ini juga Five of Swords menandakan konflik atau kehilangan beberapa jumlah uang atau benda. Hati-hati di sini. Pack of Wands, hal yang lagi lanjutannya adalah kemalasan. Itu yang menjadi masalah di 2023. Mungkin kita punya uang, tapi kita nggak punya otak gitu. Kemana uang kita mau gunakan gitu. Mungkin kita punya uang, tapi mungkin kita punya resource, mungkin kita punya semangat, tapi kita nggak mau gitu untuk menabur uang kita ke banyak tempat. Akhirnya kesempatannya diambil orang lain dan kita gigit jari doang gitu. Ya, teman-teman, sampai di sini paham? Kita punya The Justice ya. The Justice ini menandakan mungkin kalian bakal bersangkutan dengan hukum. Ini yang harus kalian hindari. Ya, kalau kalian sudah ngerasa this is too danger for me, pergi, keluar dari energi itu. Kita punya Aquarius, hati-hati Aquarius. Ya. Kita punya House of Seven, water sign ya, Aquarius. Water sign itu ini menurut aku air sign. Air sign itu udara ya, kebalik air sama water. Air itu udara. Jadi ini bisa saja kita punya Libra, Aquarius sama Gemini. Ya, hati-hati teman-teman. Marine life sih. Hati-hati banget teman-teman. Menurut aku di 2023 kalian bakal berkutat dengan masalah-masalah hukum. Ini bisa dihindari kalau kalian bisa percaya dengan diri kalian sendiri, mengikuti intuisi kalian sendiri. Kenapa? Menurut aku bakal banyak energi-energi yang membohongi kalian dan kalian bakal ngerasa nggak terima dibohongin, dan ini bakal terjadi pelaporan, penipuan, dan bisa saja kalian juga akan dilaporkan. Tapi menurut aku ini bisa tidak terjadi. Komunikasi is the key kalau di 2023 ini. Ya, jangan sampai kamu tuh sign kontrak yang notabene-nya itu kontrak adalah jebakan gitu, yang akhirnya kalian bakal banyak berkorban untuk orang lain. Aquarius, hati-hati ya. Ini warning buat kamu, jangan berurusan dengan hukum, dan mungkin hukum ini sebenarnya menurut aku ini masalah-masalah legal matters, hal-hal yang sifatnya standing matter, istilahnya hal-hal yang harusnya pasti, urusan hukum-hukum, hutang piutang, atau urusan legal matter ya, kayak urusan-urusan surat menyurat. Ini bakal menjadi masalah yang serius di 2023 dengan hukum. Hati-hati. Terutama masalah-masalah keuangan juga akan bersangkut paut dengan hukum. Masalah kepercayaan juga ujung-ujungnya nanti kita bakal ngelaporin atau dilaporkan. Harus dihindari. Komunikasi is the key. Lagi-lagi aku bilang komunikasi is the key. Di 2023 lakukan banyak pendekatan secara persuasif. Lakukan banyak compassion dengan partner kamu. Cintai mereka. Kasih mereka kesempatan untuk telling the truth. Apa yang mereka butuhkan. Tanya apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau memang ini ngomongin tentang bisnis. Tapi kalau ini ngomongin tentang partner, pacar, teman, kamu harus bonding dengan mereka. Jadi tahu apa masalah dia, apakah kamu bisa bantu atau enggak. Kalau enggak ya enggak usah. You don't have to.
kalau kamu nggak mau. Ya teman-teman, menurut aku di 2023 banyak banget hal yang harus kalian hindari, terutama penipuan. Ya, ujung-ujungnya kalau penipuan kamu bakal lapor polisi. Tapi bukan juga notabene ngelapor polisi mudah. Enggak. Uangnya ada. Kan gitu ya. Five of Swords, lagi-lagi kita bakal berkonflik dengan orang. Mungkin kita bakal kehilangan jumlah uang tertentu karena kebodohan kita gitu, ditipu. Mungkin kita mau ditipu orang gitu, terus kita laporin ke polisi, ada uang lagi nggak untuk melaporkan gitu. Ujung-ujungnya kan duit lagi. Kemalasan ini bakal leadingnya kita nggak akan sukses di 2023 ya. Ini yang paling penting, ini jangan malas. Ada di justice di sini kita punya hal-hal yang bersangkutan dengan hukum, hati-hati. Menurut aku di 2023 masalah yang paling krusial ini di sini. Bakal semua aspek masuknya ke sini di hukum, terutama Aquarius ya, berhati-hati banget berkonflik-konflik dengan orang lain. Sebelum kamu sign kontrak, sebelum kamu membuat satu agreement, baca dulu semuanya baru sign. Sebelum kamu membuat satu kepastian dalam bisnis, lakukan dulu research. Jangan sampai ini jebakan. Hati-hati, ada jebakan menurut aku di 2023 ini untuk Aquarius. Water sign, air sign, ya, sign udara sama sign air ini berhati-hati. Tapi tidak menutup kemungkinan juga earth sign sama fire sign juga bakal kena tipu ya, kayak ya shit happen every times. Teman-teman, hal-hal yang sifatnya naas itu akan terjadi ke siapapun dan kapanpun gitu. Tapi 2023 ini aku bakal kasih kalian tips ya, buat kalian di 2023 ini supaya ini tidak terjadi. Kamu fokus ke diri kamu aja, nggak usah mikirin orang lain, nggak usah fokus orang lain, nggak usah mikirin bagaimana orang lain, isi perut orang lain, isi dompet orang lain. Fokus ke kamu aja. Kamu membuat dirimu balance, kamu membuat dirimu tuh prosper. Cari hal-hal yang membuat kalian itu courage, encouragement ya, membuat kalian tuh bersemangat. Passionmu apa, kejar di situ. Jangan banyak ngumpul-ngumpul. Friendship ini bakal bergejolak di 2023 buat kalian ya, terutama fire sign. Bakal bergejolak di dalam pertemanan. Tapi menurut aku bukan berarti kita harus menutup sosial, enggak. Kita harus lebih terbuka di 2023 dengan pertemanan supaya mungkin kesempatan-kesempatan untuk berbisnis lebih baik 2023. Hal selanjutnya menurut aku di 2023 adalah nih, Ten of Pentacles yang harus kalian hindari. Pemborosan. Good newsnya, kalian mungkin water sign, fire sign, earth sign, air sign bakal prima nih. Kesehatan kita bakal lebih baik di 2023 karena tidak ada sign ke sana. Tapi pun kalau kalian ditipu, kalian gak punya uang, hilang uang habis, masuk melaporkan masalah ini ke polisi, ya ujung-ujungnya juga stres, ya ujung-ujungnya juga sakit. Good newsnya ya, tapi ini akan ada pemborosan menurut aku yang terjadi di 2023 nih. Kita bakal kayak Aries terutama tuh boros. Kita punya tahu. kita punya Aries ini ya, kita punya Aries, kita punya Gemini, terus kita punya Leo, ini Libra, terus kita punya Sagittarius, ini Aquarius. Oh my god, apa nih yang terjadi buat kalian? Ini pemborosan bakal terjadi. Hal-hal yang nggak penting kalian bakal beli. Kacamata belum waktunya ganti. Handphone masih bagus nih ya, karena ngikutin tren. Ada iPhone 15 mungkin keluar nanti, kalian bakal ke-trigger untuk spending. Tapi gini, kalau kalian happy dalam men-spending uang yang kalian punya, uang itu akan datang lagi. So menurut aku di 2023 boros boleh, tapi kalian harus punya financial security. Misalnya harga iPhone 15 itu 15 juta, kalian punya uang 20 juta, kalian masih punya spare 5 juta untuk ancang-ancang. That is okay. Beli apa yang kalian mau, karena itu bakal ngebantu kalian appreciate diri kalian lebih baik. Tapi pemborosan ini bakal terjadi. Bisa saja harga iPhone 15 juta, tapi uang kalian itu 13 juta. Yang ada kalian bakal nebeng uang orang 2 juta lagi, menutupi akhirnya berhutang dengan orang gitu. Keteteran. Itu yang harus dihindari. Hutang piutang bisa saja terjadi di 2023 ini kalau kalian nggak pintar memanajemen keuangan. Ya. Paham maksudku sampai di sini? Pemborosan ini bakal leadingnya ke hutang piutang. Terutama Aries sudah
Aries dan ini, ya, Aries dan Gemini, ya ada Leo, ya ada Libra, ya ada Sagittarius, ya ada Aquarius gitu. Hati-hati teman-teman, di 2023 ini kita bakal banyak banget gejolak ya. Tapi shit happen. Kesedihan, kesengsaraan, apapun hal-hal yang sifatnya negatif itu akan terus terjadi di dalam hidup manusia karena itu memang balance. Semesta itu sudah ada hitam dan putih, buruk dan baik, laki dan perempuan. It's balance. Kamu kadang senang, kamu kadang sedih. It's balance. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kalian, if this shit happen, you guys are okay. Kalian harus belajar untuk bagaimana menanggulanginya dengan baik, bagaimana menyelesaikannya dengan baik, bagaimana keluar dari nightmares-nya, dan bagaimana kalian tidak terjebak dengan hal ini. You need to learn kalau memang ini terjadi. But this shit is not have to be happen. Komunikasi is the key. Ya, jangan malas. Jangan berurusan dengan hukum. Ten of Pentacles. You need to save your money. You have to have financial securities. Itu yang menurut aku di 2023 buat kalian yang harus kalian fokuskan. Two of Wands di tahun ini fokus kalian adalah self worth, menghargai diri kalian lebih baik daripada kalian itu menghargai orang lain. Kalian harus melihat value kalian itu lebih daripada kalian melihat value di orang lain. Kalian mungkin apapun, kalau kalian mau belanja, mau boros, you have to think about yourself. Pikirkan tentang diri kalian sendiri. Itu yang harus kalian fokuskan di 2023. Kerja keras kalian buat siapa? Buat diri kalian sendiri ini. Staying focused is the key di 2023. Ini energi kalian semua ya, all zodiac yang harus kalian fokuskan. Ya, menurut aku ini bakal terjadi ekspansi. Ekspansi itu apa, Kak? Energinya membesar. Kalian tuh bakal jauh lebih pintar. Kalian tuh bakal jadi jauh lebih fokus. Kalian bakal jauh lebih progress. Punya banyak channel, punya banyak pengetahuan, punya banyak kepintaran. Ada progress, ada banyak transisi dari semua masalah-masalah ini. Kalaupun ini tidak terjadi, nanti kalian bakal belajar nih sepanjang tahun. This will be the learn kayak jadi tahun yang penuh dengan pembelajaran buat kalian semua ya. Fire, earth, air, water ya teman-teman. 1 is the key, self worth. Kalian harus value diri kalian lebih dari kalian value orang lain. Prioritaskan diri kalian dulu daripada kalian prioritaskan orang lain. Fokuskan semua ke diri kalian dulu daripada kalian fokuskan ke orang lain. Itu kalau kalian mau ya. Jadi nggak mungkin terjadi penipuan kalau kalian tuh lihat diri kalian dulu gitu. Nggak akan terjadi ya kebohongan, konflik-konflik batin tuh nggak akan terjadi if you are focused on yourself. Lagi-lagi hidup adalah pilihan, kamu memilih untuk mengasihani orang lain atau kalian mengasihani diri kalian sendiri. That is the key ya. Well, boleh boros menurut aku. 2023 kita punya banyak uang, buat apa uangnya? Boleh nggak apa-apa, tapi lagi-lagi kamu harus punya financial security. Uangnya jangan semua kalian belanjakan. Kalau bisa diinvestasikan, beranak uangnya 2023 ini ya. Oke, energi untuk fire sign kita punya anxious. Ada kegelisahan untuk fire sign, hati-hati. Jadi benar-benar menikmati hidup di 2023 untuk fire sign. Fire sign kita punya Aries, Leo, dan Sagittarius. 2023 banyak liburan. Itu buat kalian fire sign. Bagaimana dengan earth sign? Kita punya the death, earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. The death ini berarti transformasi. Lakukanlah banyak hal-hal baru. Ini bakal menjadi tahun yang lebih baik buat kalian. Ya, kalau si fire sign tadi banyak-banyak berlibur untuk menghilangkan semua kesetresan, kalau fire sign harus lakukan banyak hal-hal baru. Ya, the death ini berbicara tentang transformation, berbicara tentang change. Ya, ada banyak rebirth of energy yang terbarukan. Air sign kita punya comfort. Ya, orang-orang yang berzodiak udara, sign udara. Ini Gemini, Libra, dan Aquarius bakal nyaman nih. Bakal energinya lebih baik di 2023. Bisa menghargai diri kalian sendiri, bisa mendapatkan banyak keberuntungan. Ini lebih baik buat orang-orang yang berzodiak air. Sedangkan water sign kita punya energi apa? Pain. Ya, jangan berkorban.
Jangan terlalu banyak mikirin orang lain, fokus ke diri kalian sendiri. Kalau enggak, kalian masih saja menyimpan dendam di masa lalu. Hati-hati, orang-orang yang berzodiak water sign, ketika kita punya Cancer, Scorpio, dan Pisces, jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan dendam. You need to focus on present moment. Jangan lagi fokus ke energi-energi di past. Ya, teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga hal ini bisa kalian jadikan precaution, pencegahan. Jangan menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan ya. Bijak dalam menyikapi sebuah ramalan. Semoga hal-hal ini tidak terjadi pada kita semua, dan kalian bisa mendapatkan banyak keberlimpahan buat hidup kalian. Aku akan lakukan sesi manifestasi ya. Kita akan tarik energi positif buat kita semua yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Dear Goddess, Angel, beings, apapun yang berada di dalam ruangan ini, bantu kami untuk memanifestasi kehidupan yang lebih baik. Hilangkanlah semua ketakutan kami dan hilangkanlah usaha-usaha untuk menipu kami. Buatlah hidup kami bebas dari konflik apapun yang menghantui kami. Dan buatlah hidup kami bebas dari kemalasan, bebas dari sangkut paut hukum, dan buatlah hidup kami tidak boros, dan buatlah hidup kami financial securities. Siapapun yang menonton video ini, apapun yang kalian transmisikan energinya, hal-hal positif akan termanifestasi, energi negatif akan terbersihkan. Apapun niat kalian yang baik di 2023 akan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Buatlah tubuh kami selalu senantiasa sehat, happy, sukses, positif, dan merasakan banyak keberlimpahan dan cinta yang memang tulus buat kita. Terima kasih. It shall be yours, it should be yours, it's already yours. Thank you, namaste, salam kedamaian. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini cocok buat kalian bisa subscribe, like, dan komen. Thank you. Jangan lupa kalian bisa ikutin giveaway-nya. Citrine ini bagus buat menarik keberlimpahan. Citrine kita bisa bilang dia cuan kristal. Ini aku pakai citrine ya. This is cuan kristal. Dia bakal membantu men-trigger solar plexus kalian untuk aktif dan membuat kalian kreatif. Kalau kalian kreatif, kalian bakal produktif. Kalau kalian produktif, kalian bakal kaya. This citrine crystal from Brazil. Oke, it works. Mungkin 500 ribuan. Thank you. Namaste, bye bye from now. I love you.